nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka siraman rohani IKPN Bank BJB yang malam ini akan dilakukan belajar membaca Al-Quran yang insya Allah bersama Bapak Ustadz Diki Abdullah, yang insya Allah pada malam hari ini akan membahas tentang tema panjang 2, 4, dan 6 harokat. Dan ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Diki Abdullah yang sudah sempat hadir dalam acara ini, dan juga pada hadirin sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Diki Abdullah, kami persilakan untuk memberikan paparannya. Mangga Pak Ustadz. Waalaikum tahiyatul Islam, tahiyatan min indillahi barakatun thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan malam ini diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mencari ilmu, untuk terus berdiskusi, untuk terus sharing, memperbaiki setiap segala sesuatu yang kurang dari kita, dan khususnya malam ini terkait dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya wal Mursalin, yang telah memberikan kepada kita semua garis yang benar, kemudian arahan agar kita mampu menjadi manusia-manusia yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Ali karamahullah wajah. Kata beliau di dalam salah satu kitab yang diabadikan oleh Imam Ali, pernah menyatakan begini Bapak Ibu. Ada lima hal yang bisa menghalangi orang dari kesolehan. Atau dalam bahasa beliau yang lebih simpel, kalau bukan karena 5 hal, maka manusia itu pasti semuanya soleh. Jadi kalau bukan karena 5 hal ini, maka seluruh manusia itu pasti soleh. Seluruh manusia itu pasti soleh. Jadi secara tidak langsung penyebab kita tidak soleh, penyebab orang tidak soleh itu 5 hal ini salah satunya, kata beliau. Dan yang pertama yang beliau sebutkan itu adalah al-qana'atu bil jahli. Penyebab kita tidak soleh, penyebab manusia tidak soleh, penyebab umat Islam tidak soleh, yang pertama itu adalah al-qana'atu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan. Bahwa dirinya tidak tahu atau tidak mengetahui atau kurang berilmu, tapi dia merasa enjoy dengan situasi itu. Tidak ada keinginan untuk terus menambah, tidak ada keinginan untuk terus memperbaiki kekurangan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang pertama ini. Dan malam ini adalah merupakan bukti bahwa kita tidak termasuk dan kita tidak mau termasuk orang yang qanaah bil jahli. Qanaah itu harus, merasa cukup itu harus, bahkan menjadi ciri dari karakteristik umat Islam yang hanif. Tapi ketika qanaahnya itu adalah terkait dengan ilmu, maka ini tidak diperbolehkan, kata para ulama. Al-qanaatu bil jahli, merasa tenang, merasa cukup dengan kebodohan, dengan kekurangan ilmu, terutama ilmu agama, maka itu menjadi awal dari kehancuran kita sebagai individu muslim. Nah, maka insya Allah setiap pekan mungkin atau setiap 2 pekan sekali kita sharing, kita mencoba memperbaiki setiap kekurangan agar kita tidak termasuk al-qanaatu bil jahli. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di beberapa pertemuan, khususnya pertemuan yang lalu,
kita mendiskusikan terkait dengan tanda panjang. Kalau tidak salah, terakhir kita belajar dengan tanda panjang 2 harokat kalau tidak salah. Betul Bapak Ibu? 4 harokat kalau tidak salah. Hari ini kita akan diskusikan tanda panjang yang variatif. Tanda panjang bacaannya itu variatif, boleh kita milih. Boleh panjangnya 2 atau panjang yang basic, boleh panjangnya 4 harokat atau juga boleh panjangnya 6. Jadi kita boleh memilih antara panjang 2 harokat, antara panjang 4 harokat atau panjang 6 harokat. Jadi pilihan itu kembali kepada kita. Pertanyaan yang muncul adalah tanda seperti apa yang boleh kita pilih untuk dipakai panjangnya. Insya Allah akan saya coba share. Mohon maaf Pak, boleh share screen Pak? Saya akan coba share. Hatur Pak, sudah bisa. Sebentar Pak, mohon maaf saya share dulu. Kurang jelas Pak? Kurang besar atau? Ya, saudara. Pak Ustadz, Ya. cekap. Cekap, Pak. Kurang besar sedikit lagi. Jelas Bapak Ibu? Kurang Cekap. besar. Dimaksimalkan Pak Ustadz pengen tahu. Ini tuh sudah maksimal Bu. Oh iya, Ya. cekap. Cekap, Pak. Mungkin kalau belum maksimal sepertinya di Iya. HP masing-masing bisa di zoom Ya, Bapak di layar Ibu. masing-masing. Iya. Iya, Di layar Di set, masing-masing. ya. Di saya sudah maksimal. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tanda panjang ini, boleh kita pilih itu adalah kita bisa lihat di layar ini, di kotak ini Bapak Ibu ada tulisan kotak. Jadi yang boleh tanda panjang yang boleh kita pilih panjangnya boleh 2, 4 atau 6 dengan syarat konsisten, jangan ganti-ganti gitu. Jadi kalau Bapak mau pilih 2 terus 2, kalau Bapak mau pilih 4 terus, kalau Bapak pilih 6 terus. Bagaimana caranya? Kirinya dalam kurung bisa kita lihat ada tulisan TP. Ada tulisan TP. Nah, TP itu adalah tanda panjang. Jadi tanda panjang yang boleh milih itu adalah ketika kita menemukan tanda panjang bertemu dengan huruf yang berharokat. Jadi ada tanda panjang, apakah panjangnya A, atau apakah panjangnya I, apakah panjangnya U. Kemudian setelah panjang itu ada huruf hidup yang berharokat yang akan berhenti. Jadi ada tanda panjang, setelah tanda panjang itu ada huruf hidup. Huruf hidup itu artinya huruf yang memiliki vokal. Apakah A, apakah I, apakah U. Dan kita berhenti di situ. Contoh, di ayat yang pertama, di sini kita terlihat ada kata mihali. Nah, H, ini di kata H, ini H-nya itu panjang. Mana pengen ada H-nya panjang. Kemudian setelah tanda panjang itu ada huruf yang dimatikan, li. Dibaca li, tapi kita maka panjangnya itu boleh kita pilih. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Sekali saya ulang, kalau kita menemukan tanda panjang 2 harokat, kemudian setelah tanda panjang itu ada huruf berikutnya yang hidup, yang memiliki vokal, tapi kita mau berhenti di situ. Apakah berhentinya di ujung ayat, ataupun di ujung kata, atau kapanpun itu. Yang penting kita berhenti di situ. Maka panjangnya silahkan disesuaikan. Mau panjangnya 2, mau panjangnya 4, mau panjangnya 6. Ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ini contoh saja. Dan contoh yang paling simpel sebetulnya di surat Al-Fatihah juga Bapak Ibu bisa menemukan. Misalkan contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di kata him itu hi, ada panjang, mi. Nah, harus
kalau kita mau baca lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena mau kita berhenti, maka mimnya dihilangkan vokalnya dan mati. Makanya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Berapa panjangnya him? Mangga. Bapak Ibu mau baca 2 mangga, mau baca 4 mangga, mau baca 6 mangga. Dengan syarat konsisten. Jadi jangan sampai begini. Kadang 2, kadang 4, kadang 6. Kadang 4, kadang 4, kadang 4, kadang 6. Jadi 2 kalau mau 2 sekaligus, mau 4 sekaligus, 6 sekaligus. Pertanyaannya, berapa yang sering dipakai oleh para ulama? Para ulama ahli qiraah sering memakai 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Karena 4 harokat ditilai sebagai tanda panjang yang moderat. Tidak terlalu pendek, tidak kepanjangan. Jadi 4 harokat. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kira-kira berapa yang pas? 4, Pak. Jadi kira-kira berapa yang kita ambil? 4. Lebih enak kita baca 4. Contohnya bisa Bapak Ibu lihat di contoh yang pertama. Saya coba contohkan. Bapak Ibu tidak usah mengikuti. Cukup menyimak terlebih dahulu. Cukup simak aja. Saya contohkan dari mulai yang pertama sampai dengan yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa syadidul mihal. Ada kata wa huwa syadidul mihal. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana saya mencontohkan. Saya akan mencontohkan 3-tiganya. Saya mencontohkan dalam 2 harokat. Saya akan mencontohkan 4 harokat. Saya akan mencontohkan 6 harokat. Sehingga nanti Bapak Ibu silakan memakai di rumah masing-masing sesuai dengan startnya di keberapa. Saya contohkan terlebih dahulu panjang ujung ayat atau panjang ketiga berhenti seperti ini, 2 harokat. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saya menghitung di layar. Di ujung ayatnya yang menjadi catatan. Wa huwa syadid. Itu kalau 2. Wa huwa syadidul mihal. 2 harokat. Wa huwa syadidul mihal. 2 harokat. Kalau 4, wa huwa syadidul mihal. 4 jari. Wa huwa syadidul mihal. 4. Bagaimana kalau 6? Wa huwa syadidul mihal. Mihal. 6 itu bisa sambil begini. Mihal. 6. Wa huwa syadidul mihal. Itu kalau 6. Kita ngambil 4 saja. Jadi contoh yang pertama wa huwa syadidul mihal. Contoh yang kedua. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa huwa as-sami'ul 'alim. An takuna minal muslihin. Allati wu'idal muttaqun wa qudurir rasiyat fastabiqul khairat ya'lamuna ma taf'alun ala inna nasrallahi qarib. Jadi tanda panjangnya, cara menghitung tanda panjang seperti yang tadi. Kita coba lihat satu persatu. Mihal, apa yang membuat dia panjang? Ada ha sebelumnya fathah, kemudian huruf hidup. Di kalimat berikutnya, apa yang membuat dia panjang? La panjang, kemudian ada tulisan mi panjang. Di kalimat berikutnya ada kata al-alimu, apa yang membuat dia panjang pada awalnya? Ali. Kemudian ada huruf mu yang dimatikan. Pada kata berikutnya apa yang membuat panjang? Ada kata hi, muslihi. Hi itu 2 sebetulnya.
Tapi kan ada huruf hidup yang kita matikan na, kita tidak baca na, tapi dimatikan muslihin, maka kita panjangkan 4. Amma yatasa. Nah, pekan kemarin sudah kita bahas yatasa. Yatasa kita panjangkan 4 harokat. Lu juga 4 harokat. Lu yang buat dia panjang vokal u. Lun. Yang berikutnya ada kata allati wa indal muttaqun yang buat panjangnya ku, kemudian tambahkan huruf hidup na. Di kalimat berikutnya ada kata rosya, ya-nya fathah berdiri, kemudian ditambahkan huruf hidup tin, tapi tinnya nggak kita baca karena kita matikan, maka rosyat panjangkan 4. Di kata berikutnya ada fastabiqul khairat yang buat dia panjang khairo, kemudian ada huruf hidup ti yang kita matikan. Di kata berikutnya ada kata ya ya'lamuna ma taf'alun. Nah, tapi lunnya kita matikan, na-nya kita matikan, maka yang terbaca ada ya fa'alu ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian kata terakhir ala inna nasrallahi qarib. Sebetulnya seperti yang pernah saya sampaikan tadi di awal, sama seperti bacaan Al-Fatihah kita di ketika sholat. Jadi Bapak Ibu mau membaca al-akhir Al-Fatihah berapapun panjangnya diperbolehkan. Boleh panjangnya 2 rakaat, boleh panjangnya 6 rakaat, boleh panjangnya. Misalkan saya coba baca. Misalkan Bapak Ibu jadi imam ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ujung ayat yang 2 semua. Boleh nggak begitu? Boleh. Saya contohkan yang 4 harokat di ujung surat Al-Fatihah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang 4. Kalau yang 6 gimana? Sama aja, cuma panjangin lebih. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Jadi silakan Bapak Ibu mau baca manapun, mau 2, mau 4, mau 6. Karena kita sekarang sedang latihan, kita ambil 4 saja. Ambil yang tawassup, pertengahan, moderat. Ambil yang pertengahan. Jadi artinya yang pertengahan itu berapa? 4 harokat. Jadi Bapak Ibu silakan mencoba contoh-contoh berikut. Kemudian panjang ujungnya 4 harokat, seragamkan semua. 4 harokat. Tapi kalau Bapak Ibu mau beda sendiri, saya mau 2 harokat, saya mau 6 harokat, mangga. Jadi Bapak Ibu silakan pilih. Silakan coba. Tapi Bapak juga silakan memilih. Mau 2 mangga, mau 4 mangga, mau 6 mangga. Tapi syaratnya konsisten. Kalau 2 semua, kalau 4 semua, kalau 6 semua. Wallahu a'lam. Itu sementara Pak, sebelum kita teruskan ke yang berikutnya. Mangga, jika ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ustadz, ya. Naros Pak Ustadz. Mohon mangga Pak, mangga Pak Haji. Tadi kan upami misalkan tanda panjang ketemu dengan huruf harokat dimatikan ya Pak Ustadz. Ya, upami lirin Pak Haji, leres. Mohon dimatikan. Akhirnya upami contohnya di surat Al-Kahfi misalkan gitu ya. Al-Kahfi. Ya. Kan ujungnya itu ada
Aya walam yaj'al lahu iwaja. Dibaca itu iwajanya. Oh iya, iya, barakallahu fiik. Kan huruf hidup ya. Iya betul Pak Haji. Barakallahu fiik, pertanyaan Pak Haji Heri. Yang pertama terkait dengan akhir surat Al-Kahfi itu dua pembahasan Pak Haji. Yang pertama itu berbeda dengan kaidah yang kita pelajari hari ini Pak. Satu berbeda. Jadi berbedanya kenapa? Ada kata iwaja, mohon maaf saya coba tuliskan atau saya tuliskan di sini sebentar. Saya coba tuliskan. Kalau yang tadi dengan yang barusan itu agak sedikit berbeda. Dari segi nama berbeda, kemudian dari segi pembacaan berbeda. Surat Al-Kahfi ayat pertama, ini pembahasan Al-Kahfi ada kata iwaja. Bapak Ibu silakan bisa bisa lihat ada kata iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja. Punten. Wawunya nggak ada. Alifnya. Walam yaj'al lahu iwaja. Kemudian di sininya ada ayat 1, kemudian di bawahnya ada tulisan saktah. Kalau surat Al-Kahfi Pak ya. Nah, nanti dua pembahasan kalau kita bahas. Iwaja, kalau bentuk kata iwaja, punten Bapak Ibu tulisannya di HP jelas Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Jelas. Kata iwaja ini berbeda dengan yang tadi Pak Haji. Kalau yang tadi yang saya contohkan itu namanya, jenisnya kalau kembali kepada kaidah tajwid namanya mad arid disukun. Mad panjang, arid pengganti, sukun yang dimatikan. Mad panjang, arid pengganti, lisukun yang dimatikan. Jadi panjang yang lebih itu karena sebagai pengganti yang dimatikan tadi Pak Haji misalkan yang tadi. Tapi kalau ini kita bisa lihat kata iwaja. Nah, iwaja ada tanda panjang nggak kita? Iwaja itu ada tanda panjang. Ada alif. Tanda panjangnya ada alif. Alif. Ada alif. Tetapi tidak ada huruf hidup setelah tanda panjang, Pak Haji. Jadi setelah alifnya ini tidak ada huruf hidup. Nah, itu jadi berbeda. Panjangnya berapa kalau iwaja? Panjangnya 2 harokat. Nah, ini pernah kita diskusikan di pertemuan ke-1 atau kedua. Namanya mad badal. Jadi kalau kita berhenti, walam yaj'al lahu iwaja. 2. Iwaja. Kami sepertos wal adiyati dhabha. Itu yang pertama, jawaban yang pertama. Secara umum, kalau menemukan tanda seperti iwaja. Tetapi di surat Al-Kahfi ini Bapak Ibu saya coba tampilkan. Di surat Al-Kahfi ini itu ada agak perbedaan karena surat Al-Kahfi ini termasuk ayat yang asing. Mungkin nanti kita akan bahas secara spesifik terkait dengan ayat yang asing. Mohon maaf saya coba tuliskan dulu, saya coba share dulu ke Bapak Ibu terkait surat Al-Kahfi. Ini dua pembahasan, Pak. Satu pembahasan terkait dengan mad iwad tadi, yang kedua pembahasan terkait dengan yang disebut dengan saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak, dua ketukan tanpa bernapas. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Itu yang disebut dengan saktah. Bentar, saya coba. Bapak Ibu yang lain mungkin bisa di mute Bapak Ibu biar jelas. Saya coba share, mohon maaf sebentar. Dan ini ininya tidak dimunculkan. Dimunculkan nggak? Nggak. Nih. Minta Ibu, kalau misalnya gambarnya kayak gini, ya, Ibu gak ada apa-apanya. Jadi nggak ada video gitu. Video orang. Oh. Ya, nggak ada. Bapak Ibu ya? Ada. Jelas Bapak Ibu, bentar. Lama, Pak. Iya, Pak. Ya, punten. Saya coba zoom agak besar sedikit. Iya, baik mah ya udah aja langsung ke sini. Nah, ini kata iwaja 1. Pembahasan iwaja ini 1. Tadi panjangnya tidak termasuk yang tadi karena berbeda bab pembahasan. Yang kedua, biar ayat itu lebih baik berhenti. Tetapi untuk kata saktah ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kata saktah, ini bahasa Arab kecil. Saktah. Saktah itu artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi untuk surat Al-Kahfi ini dianjurkan oleh para ulama untuk menyambungkan antara ayat 1 dengan ayat kedua, tetapi tidak sambung seperti biasa.
caranya adalah berhenti sejenak selama 2 rakaat sebagai penanda bahwa ini beda kata. Saya contohkan, walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Iwaja. Ketika kita baca iwaja, berarti selama 2 rakaat tanpa bernapas. Tidak boleh bernapas. Kalau bernapas bukan saktah namanya. Iwaja. Nanti kita akan bahas secara khusus. Iwaja. Qayyiman liyunzir dan seterusnya. Jadi ini berbeda pembahasan. Tapi sekilas begitu Pak Haji, kurang lebih pembahasan untuk kata iwaja di surat Al-Kahfi. Barakallahu. Nanti insyaallah kita akan bahas di pembahasan khusus terkait dengan ayatul gharibah. Wallahu a'lam. Nuhun Pak Ustaz. Sami-sami Pak Haji. Ayah sanes Pak Haji sebelum dilajeng, sebelum mencoba ke contoh-contoh yang tadi, mengapa Bapak Ibu bisa ada yang mau mengkoreksi atau menambahkan? Atau kita teruskan ke contoh yang lain yang tadi Pak? Ya, dilanjut Ustaz. Contohnya tadi ya Pak Ustaz. Oh ya boleh. Saya sudah kita lebih aplikasi ke Quran aja Pak, biar gampang. Saya coba aplikasi ke Quran saja. Biar, karena sama sebetulnya hakikat. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Quran boleh buka surat Al-Ma'un. Kita aplikasi ke Quran saja. Ayat ke 107. 107. Mengapa Bapak Ibu? Nah, pertama di surat Al-Ma'un ada kata, mohon maaf nih saya menggunakan 2. Ada kata bidin, saya coba garis bawahi yang dimaksud pembahasan hari ini, atau saya kasih warna merah biar lebih jelas. Bidin, itu yang kita bahas. Yang kedua yatim, jadi fokus kita pada tanda ini yang dibahas, yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada kata miskin. Kemudian bagi yang tidak menggunakan mushaf bisa lihat ke layar aja Bapak Ibu. Bersahun biar langsung aplikasi ke Quran. Al-Ma'un. Ya. Ini contoh yang akan coba kita baca bersama-sama biar lebih aplikatif ke Quran. Seperti biasa saya sekali Bapak Ibu boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين
musallin. Fawailul musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون. Alladzina hum yura'un. ويمنعون Coba geser. الماعون. Wa yamna'una Nah, kurang lebih begitu kalau panjangnya 4 harokat. Jadi kalau panjangnya 4 harokat, kemudian temponya seperti yang kita baca tadi, maka ukuran 4-nya kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau temponya agak cepat atau temponya lebih lambat lagi, maka ukuran 4-nya menjadi berbeda. Jadi kalau didiskusikan itu tanda tempo itu relatif. Jadi 4-nya itu relatif, 2-nya itu relatif. Tergantung dari tempo yang kita pakai. Seperti hanya disampaikan oleh Pak Haji Dadang, ada pertanyaan, tempo bacaan seberapa cepat dibolehkan, seberapa cepat sebetulnya tempo bacaan yang diperbolehkan. Jadi kalau kita berbicara masalah tempo, minimal ada 3 tempo. Ada yang mengatakan 4 tempo membaca Al-Quran, tempo kecepatan maksudnya, atau ada 3 tempo. Minimal 3 Bapak Ibu yang boleh kita kecepatannya itu boleh 3. 1, boleh kecepatannya itu sangat lambat atau yang disebut dengan tahqiq. Sangat lambat. Jadi sangat lambat itu betul-betul lambat seperti hanya kita mengajari anak-anak atau cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambat banget. Nah, ada yang kedua misalkan tadwir atau tadwir Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebih seperti kita barusan. Ini tidak usah diikuti Bapak Ibu. Nah, jadi bisa lambat banget, bisa seperti kita yang tadi, seperti tempo kita, atau bisa cepat atau disebut dengan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya 3 temponya diperbolehkan. Syaratnya kaidah tajwidnya dipakai sesuai menggunakan kaidah tajwid. Jadi boleh cepat, boleh ngebut, boleh. Tetapi jangan sampai karena ngebut, karena cepat, sehingga bacaan kita tidak sempurna. Seorang syekh ditanya oleh seorang syekh dari Mesir, mungkin kemarin sempat saya sampaikan, ditanya, seorang syekh pernah sekitar 2 pekan yang lalu saya mengikuti kajian yang isinya dari Mesir. Beliau ditanya, Syekh, mana yang lebih utama, baca perlahan, baca santai begitu, atau baca dengan tempo yang cepat, hadar? Syekh itu menjawab, yang lebih utama itu adalah, yang lebih afdal itu adalah yang slow, yang santai. Kenapa? Bagi kita sebagai seorang pembelajar, tempo yang lambat, tempo yang tidak terlalu cepat, itu memudahkan kita untuk menyempurnakan huruf. Jadi hurufnya bisa kita baca dengan sempurna. Tapi kalau kita baca dengan cepat, ngebut, itu rata-rata oleh kita, kalau kita bacanya ngebut, biasanya tidak dipenuhi hak dan mustahaknya huruf. Kadang kurang panjang, kadang hurufnya kurang sempurna. Jadi boleh-boleh saja sebetulnya lambat dan cepat, lambat banget atau cepat banget, begitu. Boleh-boleh saja selama kaidah tajwidnya dipakai. Terutama mungkin yang didiskusikan itu terkait dengan cepat banget. Cepat banget. Cepat banget itu Bapak Ibu, kalau santri para penghafal Quran biasanya 1 juz itu rata-rata 20 menit. Jadi para santri para penghafal Quran biasanya kalau baca Quran dengan tempo yang hadar namanya cepat, itu rata-rata 1 juz itu 20 menit. 20 menit 1 juz. Kalau bacaan yang sedang seperti yang saya contohkan tadi sekitar 40 sampai 45 menit per juz. Sebetulnya mangga-mangga saja. Tapi untuk kita alangkah baiknya tidak menggunakan hadar atau ngebut. Karena satu, Rasulullah mencontohkan, para ulama mencontohkan
itu tempo yang tahqiq itu bagian daripada tartil. Wallahu a'lam. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Haji Dadang tadi. Wallahu a'lam. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau mencoba silahkan. Tapi sebelum mencoba, nanti bagi yang lain yang tidak mencoba, alangkah baiknya memute suaranya agar tidak double suara. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau mencoba surat Al-Ma'un? Silakan. Pak Heri, Mangga Pak Haji. Pak Heri, mangga Pak Heri badai saha? Badai bapak-bapak, ibu-ibu, mangga. Badai ladies first, mangga. Ladies first, Pak Ustaz. Mangga Pak Haji. Ladies first. Ya, boleh. Mangga Pak Haji, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu'ul yatim. Wala yaqudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun. Tanya Pak? Ya. Sahun. Tanya panjang? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Boleh diulang Pak Haji ayat terakhir? Ya, wa yamna'una. Leres. Wa yamna'una. Ya, barakallahu fiik. Ada yang lain mencoba? Boleh Pak Ustaz. Mangga Pak Haji, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, duihan Pak Haji, wala yahudu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, saduihan Pak Haji, ngawitan 5 sareng 6, ayat 5 sareng 6. 6 sareng 7 punten. 6 sareng 7. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya, barakallahu fiik. Di ayat ke-6 dan ke-7 jika kita mau menggabungkan antara 6 dan 7, alladzina hum yura'una, nanya dibaca. Oh, nanya dibaca ya Pak Ustaz. Bacakan sambung. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Biasa duihan Pak Haji, naknya pendek. Yura'una wa yamna'una al-ma'un. Barakallahu. Bapak Ibu sekalian, pertama
untuk tempo yang kita baca, semua yang sudah mencoba, saya hitung kurang satu ketuk. Kurang satu ketuk saja, sedikit lagi Pak. Misalkan biddin. Nah, satu ketukan lagi tambah agar pas 4. Wallahu a'lam. Yang lain ada yang mencoba? Pak Biki, Pak Ustadz. Mangga, Bu Ati, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang lain boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, barakallahu fiik. Pas berarti pas. Pas. Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan dari Pak Haji Wawan. Ifa berapa harokat? Nah, pertama boleh kita lihat di tanda yang saya kasih yang di blog. Ang sholatihim sahun. Sebetulnya Ifa itu tidak punya harokat Pak. Yang dimiliki oleh Ifa itu gunnah. Nah, betul. Jadi yang dimaksud Ifa itu gunnah. Cuma mungkin belum saya bahas. Jadi ya, secara sepintas, betul Pak ya? Ya. Belum. Secara sepintas mungkin untuk sementara saja. Dengung. Bunyi Ifa, jadi kalau kita kalau yang mirip, karena bukan eng tapi mirip eng, maka tahan dua harokat. Jadi dia bukan termasuk pembahasan huruf panjang, tapi huruf gunnah, tahan dua harokat. Bagaimana cara mentahannya? Alladzina hum anso. Saya coba pakai ketukan. Anso. Jadi 1, 2, pas ketiga baru so. Anso. Anso. Sholatihim Alladzina hum dilamain aja dulu. Jadi bunyi angnya dilamain saja. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail. Tapi sementara begitu jawabannya. Pak Ustadz pada nyobian abdi. Bukan termasuk panjang Pak Haji, tapi enggak Ibu, Bu Haji enggak. Mangga Pak Bu. Abdinya Pak. Mangga Pak Haji, Ibu Haji mangga. Ibu Jani mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawail. Biasa dilihat fawail. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ibu biasa dilihat. Biasa diulang Bu, ayat 6 Bu. Ayat ke-6 biasa diulang. Ya, alladzina hum yura'un.
alladzina hum yura'un. Tepat. Alladzina hum yura'un. Bukan un. Ayamna. Sanes un bu. Yura'un. Yura'un. Nah, Alladzina hum yura'un. Ya, bukan ain. Ya. Jadi bukan itu kata Badi. Yura'un. Nah, ini un. Nah, ini Yura'un. Nah, barakallah. Ya, harus baca. Barakallah. Janda sanes huruf ain tapi un. Yura'un. Ya. Yura'un. Nah, begitu barakallah fiik. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, barakallah fiik. Sadaqallahul maulanal azim. Barakallah fiik. Yang lain mangga Bapak Ibu? Abdi bade nyobian Pak Ustad. Dek, Pak. Bade nyobian. Entin mangga Bu Haji. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Saya duihan Bu Haji ayat terakhir. Wa yamna'una al-ma'un. Unnya kirang panjang satu ketuk lagi, Pak. Wa yamna'una al-ma'un. Ya, barakallah. Berikutnya, Bapak Ibu, mangga? Ada lagi? Biar. Ibu Eti. Ada Pak Ustad. Bu Eti, mangga. Ibu Eti. Mangga. Di Kuningan. Mangga, Kuningan, Bu Haji. Mangga, Bu Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Satu lagi, Bu. Satu ketuk lagi, Bu. Panjangkan satu ketuk lagi ujungnya. Bid-din. Alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'u yatim. Itu para pangkatnya tubuh pancingan Ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya, Bapak Ibu. Ibu, mangga Ibu, mangga. Purwakarta. Suaranya udah masuk. Purwakarta. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu, mungkin satu atau dua kali mencoba lagi, dua yang mencoba lagi. Jobian Andi. Bapak Pak, punten. Kira Mangga Pak Haji. Mangga Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ya, barakallahu fiik. Ada yang lain Pak Haji, satu lagi mungkin? Abdi Pak Ustad. Mangga Ibu, mangga Bu Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Boleh diperpanjang Bu, ujungnya satu harakat lagi, satu ketutup lagi. Yang kedua Pak Ustad. Mohon, ayat kedua Pak Haji, Bu Haji. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahu adzim. Ya, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin ada? Boleh saya Pak Ustad? Mangga Pak Haji, mangga. Cibinong. Cibinong mangga Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin untuk yang mencoba dicukupkan sekian terlebih dahulu. Saya akan coba koreksi keseluruhan dan saya bacakan dari awal sampai akhir. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang lain bisa di mute
agar koreksinya tidak terputus. Sekali lagi mohon maaf dengan tidak mulai hormat. Yang pertama, saya coba ulang dari ayat pertama. Catatan tadi dari seluruh yang membaca, konsistensi di panjang rata-rata kurang 1 ketuk lagi. Rata-rata kurang 1 ketuk sebetulnya. Tinggal panjangin dikit aja, pas 4 harokat. Ya, mangga yang lain bisa di-mute terlebih dahulu. Tidak usah diikuti, saya hanya mencontohkan saja. Saya akan bahas satu ayat per ayat. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, jadi huruf A seperti biasa, ro tebal, ro. Huruf ro berbeda dengan ro dalam bahasa kita. Bahasa kita ada kata ro, rongga, kemudian seperti R dan O yang lainnya begitu, roko dan seterusnya. Ro dalam bahasa Al-Qur'an itu tebal, khususnya untuk ini. Aro. Jadi jangan samakan aro bahasa kita dengan aro, ini beda. Saya contohkan lagi ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Din. Itu 4 ketuk. Temponya tempo yang sedang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Fawai, hati-hati, kebanyakan ada di kita ya, terkadang kita baca vokal ai itu jadi ae. Ai. Fawai. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Sebagian ulama ada yang menganjurkan untuk menyambungkan antara ayat keempat dengan ayat kelima. Sebagian ulama ada yang menganjurkan, menginstruksikan untuk meneruskan ayat keempat atau tidak berhenti di ayat keempat, tetapi diteruskan dengan ayat kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, sengaja saya garis bawahi bunyi ang. Jadi bunyi ang ini dilamakan 2 harokat atau 3 ketuk. Fawailul lil musallin alladzina hum an 2 harokat atau 3 ketuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi Bapak Ibu yang jadi catatan adalah di kata fawailul lil musallin ayat ke-5 dan ke-6 ada beberapa ulama yang menganjurkan untuk diteruskan. Jadi ayat 1, ayat ke-4 dan 5 kata beliau tidak dianjurkan untuk berhenti di ujung ayat 4. Kenapa? Karena ayat ke-5 menjadi penjelas daripada ayat ke-4. Jika tidak dijelaskan, maka akan kabur maknanya. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Jadi seolah-olah celaka semua orang yang sholat. Padahal penjelas dari yang sholat itu yang kayak gimana yang celaka? Ayat ke-5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai terhadap sholat, yang sahun terhadap sholat. Nah, itu yang pertama catatan. Yang kedua, menurut para ulama tidak diperkenankan berhenti di ayat keempat, berhenti secara total. Maksudnya begini, berhenti secara total. Misalkan Bapak Ibu sedang tadarus, sedang ngaji, tiba-tiba berhenti di ayat keempat, setelah itu selesai, tidak melanjutkan ke ayat kelima. Jadi tiba-tiba berhenti di ayat keempat, selesai aja waktu itu. Misalkan Bapak Ibu sedang membaca Quran pagi-pagi, karena ada telepon, karena ada apa-apa, kemudian berhenti di ayat keempat untuk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يراءون ويمنعون الماعون. Begitu kurang lebih Bapak Ibu yang kita diskusikan dari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Catatan yang harus kita ingat bersama dari surat Al-Ma'un itu adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi, terutama pembacaan ikhfa seperti yang tadi ditanyakan. Kita belum bahas itu, nanti baru kita akan perbaiki secara detail ketika ada yang salah, manakala pembahasan itu sudah kita diskusikan bersama. Wallahu a'lam. Jika belum didiskusikan, maka cukup dikoreksi sekilas. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak Haji Dalimin, mangga bisa ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan juga kepada hadirin yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan sebelum ditutup, barangkali Pak Ustadz ada yang sampaikan terakhir untuk penyampaian closing statement-nya, Pak Ustadz. Silakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita semua sudah mencoba surat yang coba kita diskusikan. Koreksi tadi sudah disampaikan, sedikit dipanjangkan ujung ayatnya. Yang mudah-mudahan surat Al-Ma'un ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini kalau Bapak Ibu, kalau kita semua mengkaji surat ini dengan detail, itu bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Terlepas apapun itu ormasnya, sekali lagi terlepas apapun itu ormasnya, kita patut berkaca kepada Muhammadiyah misalkan. Jadi kalau kita belajar studi Islam, ayat ini disebutnya dengan filosofi Al-Ma'un. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu punya filosofi Al-Ma'un. Filosofi Al-Ma'un itu dari sini. Maka kalau kita bisa melihat Muhammadiyah hari ini begitu, dari awal sampai hari ini salah satu filosofi yang inspirasinya adalah Al-Ma'un. Jadi jika kita kaji mendalam, gitu, maka ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Tapi kajian kita pada kesempatan malam ini baru sebatas bacaan, bagaimana memperbaiki bacaan. Dari bacaan itu, dari bacaan yang benar, dari bacaan yang sesuai dengan kaidah, Bapak Ibu kita bisa mempraktekannya lebih mendalam insya Allah. Dan kata para ulama, salah satu cara kita menikmati Al-Quran itu adalah manakala kita bisa membacanya, manakala kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Adapun irama, nada itu nyusul. Adapun irama dan nada itu urusan sekian. Yang penting itu bacaan kita baik dan benar, insya Allah akan memberikan kenikmatan Al-Quran Al-Karim. Maka mudah-mudahan setelah kita perbaiki bersama, setelah kita cek bersama, perbaiki. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita mengakrabkan surat ini dalam bacaan sholat kita, agar sholat kita itu bacaannya variatif. Jadi sholatnya lebih variatif, bacaannya tidak itu lagi. Wallahu a'lam. Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan. Jika nanti Bapak Ibu menemukan berbeda dengan yang saya sampaikan berbeda dengan yang Bapak Ibu dapati, mangga bisa disampaikan agar bisa diskusi, karena pada hakikatnya kita sharing saja. Tidak ada yang saya bukan orang yang sempurna, masih banyak yang salah. Oleh sebab itu menunggu jika ada koreksi, jika ada yang berbeda, mangga bisa disampaikan. Wallahu alam, itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kurang. Jika ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, mohon maaf.
Mudah-mudahan ini jadi amal baik kita yang bisa kita petik pahalanya kelak di yaumul jazaan. Amin. Itu Bapak. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ustadz. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian